Berita lainnya, Polda Sulawesi Selatan membongkar kasus penyelundupan 229.000 liter bahan bakar minyak subsidi jenis solar dan Pertalite yang melibatkan kapal tanker dan truk tangki. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 7 tersangka dan memasukkan 4 orang lainnya dalam daftar pencarian orang. Pengungkapan kasus itu dirilis langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Johandani Raharjo Puro di Dermaga Pelindo Makassar. Kasus penyelundupan solar subsidi ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan yang bermula dari penindakan terhadap 7 truk tangki pada Februari 2026 lalu. Johandani mengatakan penyidik menemukan sejumlah barang bukti yang mengarah pada praktik penyalahgunaan BBM subsidi. Awalnya polisi hanya menemukan invoice yang mencantumkan muatan sebesar 3 kiloliter. Namun saat kapal berhasil ditemukan, muatan minyak tersebut disebut telah lebih dahulu diturunkan di wilayah Pulau Pisau, Kalimantan Tengah. Namun hasil penyelidikan mengungkap jumlah barang bukti yang jauh lebih besar. Kapal tanker tersebut disita pada 18 April 2026 dan saat ini masih dalam perjalanan menuju Makassar dalam kondisi rusak sehingga harus ditarik menggunakan tugboat. Polisi kemudian menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Polisi masih memburu 4 tersangka lain yang masuk dalam daftar pencarian orang. Gas yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan periode Maret sampai dengan Mei 2026. Mohon izin rekan-rekan media dan seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan bahwa pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa Polda Sulawesi Selatan didukung oleh instansi terkait pada kesempatan ini menyampaikan bahwa kami komitmen terkait kebijakan-kebijakan ataupun yang diberikan perintah oleh Bapak Presiden. Salah satunya adalah tentang pengendalian migas dalam rangka memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan di masyarakat. Kami sampaikan pada awal mulanya Direktorat Kriminal Khusus dalam hal ini bekerja sama dengan Kodenal 46 melaksanakan kegiatan penindakan, di mana setelah itu kami menerbitkan laporan polisi LP nomor 228 Romawi 2 2026 SPKT Polda Sulsel pada tanggal 26 Februari, di mana kami pada awalnya mendapatkan 7 buah kendaraan truk tangki di antar ke SOB. Setelah itu dari hasil yang dikembangkan oleh Direktorat Tindak Pidana Khusus Polda Sulawesi Selatan, kita mengembangkan perkara ini, di mana selanjutnya kita melaksanakan penindakan terhadap perjalanan tanker. Ini pengungkapan luar biasa karena hasil penyitaannya ada kapal tanker yang kita lihat di belakang. Ini kapal tanker luar biasa besar dan juga ada BBM sebagai barang bukti 229 kiloliter kurang lebih, dan ada sekitar 700.000 ya dipakai surat yang untuk harusnya 30 kilo, dan ada indikasi kerugian 69 miliar. Bisa bayangkan kalau 700.000 itu kita terima pemasukan negara, pendapatan pajaknya saja itu 3,5 miliar bisa masuk ke negara sebenarnya. Kalau bayangkan kalau ini yang diketahui baru satu, bayangkan kalau sudah dipakai berulang-ulang. Dan kedua, saya sampaikan juga bahwa ini di situasi global yang kemudian semua orang meng-highlight tentang BBM bahan bakar, justru ada tindakan-tindakan seperti ini. Tentu ini adalah apresiasi besar kepada Bapak Kapolda, seluruh jajaran, dan juga tentu TNI dan Kodaeral yang telah berpartisipasi dan ikut turut dalam kegiatan ini. Selama periode Maret hingga Mei 2026, Polda Sulawesi Selatan dan jajaran turut mengungkap 37 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi.
Dari puluhan kasus tersebut, polisi menetapkan total 45 tersangka. Dalam rangkaian pengungkapan itu, polisi menyita berbagai barang bukti berupa 1 kapal tanker, 2 kapal SPOB, 18 mobil tangki, 17 kendaraan penumpang, dan 6 dump truck. Polisi juga menyita 332 jerigen solar 12 tandon berkapasitas 1000 liter dan 1541 tabung LPG 3 kg. Untuk BBM subsidi, polisi mengamankan total 229.123 liter solar dan 3.031 liter Pertalite. Seluruh jajaran Diskrimsus Polda Sulawesi Selatan, yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, alhamdulillah ini salam kenal kami Pak. Kami siap sinergi lebih dalam lagi dengan Kapolda dan Gubernur. Pertama-tama kalau kami sampaikan bahwasanya mobil-mobil truk yang disita ini kelihatannya secara fisik meragukan, ya, secara fisik meragukan, karena transporter Pertamina yang tercatat di Pertamina itu adalah PT-nya sudah jelas, ada nama PT jelas, kemudian di situ dikasih label barcode, di mana barcode itu kalau kita scan itu muncul inisial PT, izinnya berapa, mana tempatnya, perusahaannya di mana, lengkap. Ini penting. Kemudian pada saat verifikasi pasti membawa surat jalan resmi dari Pertamina. Para tersangka ini akan diancam dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 60 miliar rupiah. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.